Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Surya Perdana MMMT selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perancangan Sistem Informasi. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil laporan akhir dari eh, perancangan sistem terpadu dengan judul Perancangan Sistem Informasi Produksi Terpadu berbasis ERP dengan penerapan material requirement planning untuk meningkatkan on-time production di CP Sumber Daerah Perkasa. Baik, sebelumnya di sini terdapat data kesenjangan pada pencapaian on-time production, di mana selama periode observasi dari bulan April hingga bulan Juni tahun 2026, realisasi produksi secara konsisten gagal memenuhi permintaan, di mana dari masa observasi ini eh, tidak ada bulan yang memenuhi permintaan dari pelanggan, sehingga eh, produk terlambat datang ke pelanggan dan hal tersebut diakibatkan oleh terjadinya kekurangan bahan baku pada perencanaan material. Selanjutnya, identifikasi akar permasalahan pada sistem produksinya itu keterlambatan bukan disebabkan oleh kapasitas mesin, melainkan oleh kelemahan arsitektur informasi dan manualisasi proses perencanaan. Jadi yang pertama itu ada di perencanaan manual dengan jadwal produksi yang masih menggunakan spreadsheet, lalu kalkulasi material yang masih terpisah dengan kebutuhan material yang tidak terintegrasi dengan jadwal produksi. Lalu yang ketiga ada visibilitas yang terbatas dengan tidak adanya monitoring progres produksi dan stok tidak real time. Lalu ada yang terakhir ada silo data atau informasi antar departemen yang tidak tersinkronisasi atau masih manual. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Fariski. Ya, selanjutnya ada penyelarasan masalah dan tujuan penelitian. Permasalahan sistem existing, jadwal produksi tidak beraturan, keterlambatan suplai bahan baku, data persediaan tidak akurat, kurangnya pemantauan kinerja. Terus, selanjutnya ada objektif perancangan sistem. Merancang master production schedule MPS yang struktur, mengimplementasikan material recruitment planning MRP, membangun basis data persediaan terpusat centralized database, merancang dashboard ERP interaktif untuk memonitoring real time. Selanjutnya ada metodologi dan alur penelitian. Yang pertama ada studi dan observasi. Studi dan observasi ini berkaitan untuk mengumpulkan data historis produksi kapasitas dan alur kerja pada bulan Maret hingga Mei 2026. Yang kedua ada kalkulasi matematis, yang dimana penyusun master production schedule MPS dan material recruitment planning atau MRP. Yang ketiga ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan, pemetaan fungsionalitas sistem, user, data, proses, output. Yang terakhir, 4, ada perancangan ERP. Desain use case arsitektur berbasis data dan antarmuka UI mockup. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Zaki Haryadi. Di sini ada parameter dasar sistem produksi. Untuk data produk ini, produk bar A memiliki kode K1AL NA0021, yaitu sistem produksi make to order. Untuk bill of material atau BOM, material utamanya itu wire diameter dengan 70 mm. Untuk kebutuhan per unitnya itu 0,0394 kg. Kapasitas dan buffer. Kapasitas produksi yaitu 763.776 unit per bulan dengan safety stock 64.921 unit. Untuk parameter MRP ini lead time-nya 5 hari kerja, load sizing-nya load for load LF.
Di sini ada analisis sistem berjalan dan titik kegagalan, variation point. Ini analisis sistem berjalan dilakukan pada 4 bagian utama, yaitu PPIC, gudang, purchasing, dan produksi. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap bagian masih bekerja secara terpisah, sehingga sering terjadi keterlambatan informasi, duplikasi data, dan kekurangan koordinasi antar departemennya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jafran Latifah. Slide Master Production Schedule. Pada slide ini kami menyajikan hasil analisis kapasitas produksi berdasarkan MPS. Berdasarkan data sampel pada bulan Mei 2026, terlihat bahwa kapasitas produksi perusahaan mencapai 190.944 unit per minggu. Sementara permintaan hanya sebesar 123.950 unit per minggu. Artinya, secara matematis kapasitas produksi jauh lebih besar dibandingkan permintaan pasar. Selain itu, safety stock tetap terjaga pada angka 16.230 unit per minggu, yang menunjukkan bahwa sistem persediaan pengaman masih dalam batas aman. Next. Logika Material Requirement Planning atau MRP. Pada slide ini kami menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam sistem MRP yang kami rancang, yaitu load for load. Metode ini dipilih karena mampu meminimalkan biaya penyimpanan dengan cara memesan material sesuai dengan kebutuhan bersih atau net requirement pada periode tertentu. Dengan logika ini, setiap pemesanan material dilakukan secara tepat waktu dan tetap jumlah, tanpa menumpuk persediaan yang tidak diperlukan. Next. Analisis kebutuhan sistem informasi. Untuk mendukung implementasi MRP secara efektif, kami melakukan analisis kebutuhan sistem informasi yang terbagi menjadi 4 komponen utama, yaitu yang utama pengguna atau aktor. Sistem ini akan digunakan oleh 6 aktor utama, yaitu administrator, PPIC, gudang, purchasing, produksi, dan manajer. Masing-masing memiliki peran dan akses yang berbeda sesuai dengan fungsinya dalam rantai produksi. Yang kedua, yaitu basis data terpusat. Kami merancang basis data yang mencakup master produk, bill of material, master material, dan data supplier. Semua data ini terintegrasi dalam satu sistem untuk menghindari duplikasi dan ketidaksesuaian data. Lalu yang ketiga, ada proses otomatisasi. Sistem akan secara otomatis melakukan kalkulasi dari MPS ke MRP, menyinkronkan stok secara real-time, serta membuat purchase order secara otomatis ketika stok mendekati batas minimum. Lalu yang terakhir itu keluaran atau output. Output yang dihasilkan meliputi dashboard KPI, on-time production, jadwal kebutuhan material dan laporan, progres produksi yang dapat diakses secara berkala oleh manajemen. Next. Unified System Integration. Pada slide ini menggambarkan integrasi sistem secara menyeluruh melalui pendekatan use case ERP. Kami menghilangkan silo data dengan menghubungkan 6 aktor utama ke dalam satu basis data produksi secara real time. Dengan integrasi ini, setiap departemen dapat mengakses informasi yang sama, terkini, dan akurat. Misalnya ketika PPIC memperbarui jadwal produksi, bagian purchasing akan langsung mengetahui kebutuhan material, dan gudang dapat mempersiapkan stok tanpa jeda waktu. Hal ini menciptakan alur informasi yang lancar, transparan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat serta tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arum. Baik, pada slide ini ditunjukkan arsitektur basis data relasional yang menjadi dasar integrasi untuk sistem ERP. Aliran data dimulai dari master data produk dan material, kemudian keduanya dihubungkan melalui bill of material yang mendefinisikan kebutuhan material untuk setiap produk. Kemudian selanjutnya data tersebut digunakan oleh MPS untuk menyusun jadwal produksi. Nah, dari jadwal tersebut MRP bisa secara otomatis menghitung kebutuhan bersih material dan menunjukkan kapan material harus dipesan berdasarkan lead time. Hasil akhir yang diharapkan akan menghasilkan transaksi pembelian maupun produksi sehingga seluruh proses bisa berjalan terintegrasi. Next.
Kemudian pada slide ini menunjukkan bagaimana model MRP diterapkan dalam antarmuka pengguna yang mudah dipahami berdasarkan UI mockup. Di sini pertama itu ada eksekutif dashboard, kemudian ada modul PPIC dan MRP, dan yang terakhir itu ada modul inventory. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Khalifah Dafa. Selanjutnya dampak strategi sistem ERP yang diusulkan. Target utama dari implementasi ERP adalah mencapai 100% on-time production, yaitu memastikan seluruh proses produksi berjalan tepat waktu sesuai jadwal yang telah direncanakan. Untuk mencapai target tersebut, terdapat 4 manfaat utama. Yang pertama, akurasi perencanaan material. Meningkat karena sistem MRP dapat menghitung kebutuhan bahan baku secara lebih tepat. Yang kedua, ERP memberikan visibilitas data secara real time. Seluruh informasi produksi dapat dipantau secara langsung sehingga tidak ada blind spot antara jadwal yang dibuat oleh PPIC dengan kondisi nyata di lantai produksi. Yang ketiga, sistem memiliki respon dinamis terhadap perubahan permintaan pelanggan. Apabila terjadi fluktuasi demand, jadwal produksi dapat disesuaikan dengan cepat tanpa mengganggu keseluruhan proses produksi. Keempat, ERP menjadi single source of truth, yaitu seluruh departemen menggunakan data yang sama. Next. Terakhir, ada kesimpulan dan rekomendasi terpadu. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 3 kesimpulan utama. Pertama, validasi kapasitas dan metode menunjukkan bahwa kapasitas produksi perusahaan sudah memadai. Selain itu, penerapan metode MPS dan MRP dengan teknik load for load terbukti mampu menyusun jadwal produksi secara optimal sekaligus mengurangi kelebihan persediaan. Kedua, dari sisi arsitektur solusi ERP, sistem yang dirancang berhasil mengintegrasikan 6 departemen utama ke dalam satu platform. Integrasi ini mengubah proses kerja yang sebelumnya masih manual menjadi sistem digital yang lebih terstruktur, cepat, dan efisien. Yang ketiga, pada bagian rekomendasi pengembangan atau saran implementasi ERP perlu didukung dengan standarisasi master data agar sistem dapat berjalan secara optimal. Selanjutnya, perusahaan juga disarankan mengembangkan sistem ke arah integrasi dengan teknologi Internet of Things atau IoT, sehingga proses monitoring produksi dapat dilakukan secara otomatis dan real time. Dengan demikian, penerapan ERP dapat diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki koordinasi antar departemen, serta mendukung tercapainya proses produksi yang lebih efektif dan tepat waktu. Selanjutnya akan menjelaskan isi poster oleh Ahmad Zaidan. Silakan. Baik, berikut ini adalah poster dari hasil laporan akhir kelompok kami. Nah, terdapat pendahuluan dengan permasalahan yang kami peroleh pada perusahaan, lalu metode penelitian. Selanjutnya terdapat hasil penelitian mulai dari analisis pencapaian produksi, lalu master production schedule, material requirement planning, hingga ke hasil akhir dan pembahasan. Lalu untuk terdapat kesimpulan di akhir. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.